Shalom Ci, udah di Bali? Udah dong, tadi aku juga live di toko kan. Cici, apa aku pengecut? Lebih tepatnya kau udah frustasi sampai kau udah malas berpikir ya. Kadang-kadang pengecut sih, tapi enggak ah. Puji Tuhan, Cici keluarga sampai di rumah, puji Tuhan. Walaupun aku sedang macu angin, tadi Kristanti kerokin aku di dalam mobil. Nggak jelas kan, padahal kita tadi dalam toko, kita nggak kerokan. Begitu keluar, terus aku bilang, kayak nggak enak badan, dia pengen dikerok gitu kan. Terus kita udah terlanjur kunci-kunci pintu dan tidak punya kunci. Yang sudah tutup pintu dan tidak punya kunci. Akhirnya Kristanti kerokin aku di mana? Di dalam mobil, say. Aku susah jujur tentang apa yang ada di hatiku. Kenapa susah? Sama kayak Matthew nih, tadi baru dibilang. Matthew kembarannya Michael. Apa? Tunggu sebentar ya. Tunggu. Tiba-tiba aku stres. Di kamar sebelah. Ya, Badanku gak enak sekali. istirahat. Di kamar sebelah, aku semalam pakai Asifara di kakiku. Sayang, aku lagi beli obat nih, ntar aku ini. Beliin obat dahaknya Alden sama beli vitamin sih. Kaswama ya sebelah. Gimana kalian kabarnya? Malam Cecan, malam. Kalian kok ada mau pertanyaan, bertanya deh ya. Mau diambil jam berapa kak? Biasanya dikirim. Anjing aku lagi loop. Bingung deh. Kabarnya pasti sedih lagi dan lagi. Hari ini, iya sih lebih sedih dari hari kemarin bahkan. Guys, yang mau cari jodoh, kalau semasa kalian pacaran, kalian itu tidak mendapatkan ketenangan ketika berpacaran sama dia, ya, sebaiknya kalian jangan menikah sama orang itu deh, ya. Karena dari pacaran pun kan sudah kelihatan gitu ya. Salah satu tolak ukurnya, kalau dia itu pasangan yang cocok buat kita dan baik buat kita gitu ya, itu tuh adalah bagaimana hubungan itu memberikan kita rasa nyaman dan aman dan juga membuat kita menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau ada satu hubungan di mana kamu dalamnya tuh kamu selalu insecure, misalnya kamu selalu khawatir dia selingkuh gitu. Nah, it's not a good sign. Itu bukan tanda yang baik dari suatu hubungan. Itu tanda berarti hubunganmu nggak sehat. Berarti ada sesuatu yang membuat kamu melihat bahwa dia bisa berselingkuh. Ya, misalnya dia udah pernah melakukan selingkuh itu, ya. Misalnya juga dia iya ada tanda-tandanya lah ya, orang-orang yang berselingkuh itu. Ini kabel apa sih, kok banyak sekali punya kabel? Kayak kamarku penuh kabel. Misalnya juga dia sering sembunyiin chatting dari orang lain kayak gitu kan, nggak mau jujur terbuka sama kamu kayak gitu. Itu contoh-contohnya ya. Kamu inilah apa namanya, jangan mau gitu ya, karena kamu pasti nggak tenang kan gitu. Atau kamu ada hal-hal yang bikin kamu nggak nyaman, misalnya nih kamu nggak nyamannya apa, atau kamunya nggak bisa terima gitu ya, kak dia kalau marah suka banting barang gitu misalnya, kamu kan nggak nyaman, kamu nggak happy, ya kamu jangan sama dia gitu. Itu contohnya ya. Yang intinya sesuatu yang bikin kamu nyaman, sesuatu yang bikin kamu tuh merasa insecure di hubungan itu jangan. Atau kamu sering dibilang sama dia, ya kamu kan cuma lulusan SMA, sedangkan aku kan udah lulusan S1 kayak gitu misalnya. Itu membuat dia membuat kamu merasa kecil tentang dirimu, jangan gitu. Jadi kalau kamu cari jodoh itu ya, salah satu patokannya yang harus diperhatikan tentang perasaan itu, kamu harus memiliki emosi basic di mana kamu dikasihi. Dikasihi itu apa? Merasakan dicintai, ya.
merasa dihargai juga, jadi bukan malah direndah-rendahkan sama dia. Rambut. Ya oke. Merasa berarti buat dia, ya kamu nih bukan orang yang useless, bukan orang gak berguna, bukan orang yang jauh levelnya di bawah dia. Buat dia kamu nih seseorang yang bisa mengisi hidupnya dia. Nah itu membuat dia merasa berarti. Nah ini merasa aman, dan juga pasangan harus memahami kamu. Ini perasaan dikasihi yang paling basic sudah. Itu harus ada. Kalau ini gak kamu temukan dalam diri pasanganmu, jangan coba-coba nikah. Kalau kamu tidak merasa dicintai, kamu tidak merasa dihargai oleh dia, kamu merasa gak berarti karena berada di sebelahnya dia, kamu lebih kecil, kamu lebih gak berguna dan lain sebagainya, kamu tidak merasa aman, kamu tidak merasa dipahami, kamu jangan nikahi dia. Gitu. Karena ini cara mengasihi dasar yang tidak bisa diubah. Nanti kalau kamu sudah nikah, kamu berharap dia baru berubah, abis nikah aku lebih dihargai, abis nikah aku akan lebih dicintai. No. Jadi kalau di masa pacaran aja sudah ada perasaan yang kacau, yang 5 ini tidak dipenuhi, tadi perasaan dasarnya, jangan kamu lanjutin. 1 aja gak dipenuhi, jangan kamu lanjutin. Ya. Jangan kamu lanjutin. Merasa dipahaminya sih juga gak bisa ya dengan cara kamu tuh suruh dia tebak-tebakan, gak bisa. Ya memang kamu juga harus mau terbuka sama dia, buka hati, buka diri ke dia gitu kan. Tapi itu satu hal yang sangat penting untuk kamu perhatikan. Karena banyak sekali orang, ini saya nggak ngerti ya kenapa ya, orang yang datang konsultasi nih, sampai saya bingung kok kamu mau menikah sama orang ini gitu loh. Dari dalam masa pernikahan tidak dikasihi, tidak disayangi gitu kan, dalam masa pernikahan, dalam masa pacaran gitu loh, sudah bilang waktu pacaran dia selingkuh gitu kan, sudah bilang saya dari pacaran emang gak dihargai, saya dihina sama keluarganya karena saya mohon maaf lebih miskin misalnya kayak gitu kan. Atau dia bilang dari pacaran memang dia tuh nggak pernah ngertiin saya, lah lu tuh kok nikah gitu loh. Ini kan basic kasih yang harus kita sadari, itu kita harus punya perasaan dicintai, ya, bahwa dia tuh mengasihi kita, mencintai kita. Tahu kan rasanya dicintai, jangan bilang nggak tahu lagi. Rasanya dicintai itu kamu tuh diutamakan juga, ya. Dia juga memperdulikan perasaan-perasaanmu, itu dicintai kamu namanya, tahu. Dia ingin memberikan yang terbaik juga buat kamu, itu namanya dicintai. Ya, kalau itu nggak dilakukan berarti hanya dapat tainya aja, dicinnya enggak gitu. Dicintai itu lengkap dia ya. Terus bagaimana kamu merasa dihargai? Ya, dia tuh nggak pernah rendahkan kamu, dia bangga dengan kamu, dibawa kamu kemanapun, ya. Itu namanya salah satunya rasanya dihargai. Rasa dihargai itu adalah diapresiasi juga. Tidak ada tindakan-tindakanmu yang omongin apa, yang dibully-bully, yang jelek-jelek sama dia lah. Ya ampun, dia anak gendut sekali. Merasa berarti, kamu gak merasa kecil, kamu gak ngerasa aku cuman orang yang begini, aku cuman begini, enggak. Biarpun kamu begitu, kamu tuh adalah orang yang aku kasihi gitu. Biarpun kamu begitu, kamu adalah orang yang luar biasa buat aku, itu contohnya, ya. Merasa aman, deket dia, kamu tuh gak perlu mempertanyakan tentang hubungan ini, paham ya? Kamu tuh gak perlu mempertanyakan tentang hubungan percintaanmu sama dia, karena sudah ada rasa aman. Kamu yakin dia tidak main-main nakal-nakal di luar, kamu yakin dia baik gitu ya dalam hubungan ini gitu ya, itu rasa aman. Kok susah banget sih nyedotnya ini, ada apa sih ya? Kalau rasa dipahami apalagi, kita ini kan butuh rasa dipahami. Salah satu rasa dipahami gimana? Kalau kamu lagi sedih, kamu mau respon pasanganmu seperti apa? Kalau kamu lagi marah, kamu pengen respon pasanganmu seperti apa? Nah ini harus dikomunikasikan dengan pasangan. Bagaimana sayang, kamu kalau sedih biasanya gimana? Sayang, aku kalau sedih, aku tuh nggak suka. Kalau aku lagi sedih tuh aku diajak ngomong terlalu banyak. Aku tuh nggak bisa sayang. Misalnya kayak gitu contohnya. Jadi kalau aku lagi sedih, aku maunya ya udah, kamu kasih aku waktu sama diriku sendiri, kamu kasih aku waktu tenangin diriku sendiri. Kamu nggak usah terlalu banyak bicara sama aku. Itu contohnya. Orang tuh kan cara menghadapi sedihnya beda-beda ya, say. Ada orang yang lagi sedih, si paling harus diperhatiin gitu, harus dielus-elus terus. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang lagi sedih, udah lu jangan ganggu gua nggak ganggu lu, kasih gua tenangin diri dulu.
Tolong taruh handuknya, jemur handuknya betul. Mau. Ya. Ada yang lagi itu lagi itu apa? What is that? What is that? I cannot see that. What is that? Gimana? Oh, Aku suruh pakai yang ini nanti Iya, soalnya. I know. Terus ada orang yang lagi marah. Cara menghadapinya gimana? Close the door, please. Cara menghadapinya gimana kalau lagi marah? Ada yang kalau lagi marah, kamu nggak boleh tinggalin. Semarah-marahnya apapun dia, kamu nggak boleh beranjak dari sebelahnya dia. Karena dia merasa tidak dihargai kalau lagi kayak gitu. Tapi ada orang yang lagi marah, leave me alone. Kasih aku waktu sendiri biar aku tenangin diri dulu baru kita ngomong. Ada orang yang lagi marah, dia cara pelariannya dia mau ngapain lah gitu ya. Yang sebenarnya sih cara yang paling benar adalah menenangkan diri baru bicara. Bukan dalam kondisi marah sama-sama ya. Tapi kan namanya manusia nih, ya ada beda-beda lah gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk memahami pasangan. Kalau ini nggak dipahami waktu pernikahan, waktu pacaran, sampai nikah pun nggak akan paham. Kecuali dia mau membuka dirinya, mau belajar memahami. Maka diperhatiin tuh dari pacaran-pacaran. Kalau udah ada tanda-tanda red flag dari 5 hal ini udah paling bahaya. Kalau red flagnya cuma nggak bukain gagang pintu mobil, udahlah. Kalau buat saya hal-hal kayak gitu nggak penting. Tapi red flag untuk perasaan ini loh, untuk jaga hati kita ini loh, itu yang lebih penting. Untuk diperhatikan ya. Kalau yang lain-lainnya nggak usah. Soalnya gimana ya, orang itu nggak semudah itu berubah. Menemukan orang yang cocok dengan kita itu juga sulit. Pertama, keduanya harus mau sama-sama belajar. Karena memang tidak ada manusia yang langsung tuh klop cocok gitu. Apa meneh, kalau dari awal orangnya juga sudah error. Apa nggak kamu lebih PR tuh, ekstra, double, combo? Kan susah. Capek tahu ngurusin yang kayak gitu-gitu nantinya ke depannya. Yang ekstra double combo nih. Yang gilanya nggak ada obat-obat nih, capek tahu. Aku kemarin bawa ini tuh tak taruh mana ya, Teng? Minyak ini tuh di kamar sebelah ya. Kita sudah cari yang berusaha memahami kita aja, yang memberikan kita rasa aman dan nyaman aja. Nanti tengah-tengah dia bisa menggila, apalagi yang gila dari awal, saya. Capek nggak lo ngurusin yang gila-gila dari awal? Kan ada tuh yang gitu, dulu suaminya baik kok. Di tengah-tengah suaminya menggila, banyak yang gitu kan. Apalagi yang dari awal udah gila, nggak lebih capek lagi. Ini takaran dosisnya berapa ya? Oh, ini untuk sekali makan, say. Nice. Rasanya enak banget loh. Coba ya, saya karena ini bahasa Thailand, kita terjemahkan dulu, nanti overdosis. Takut juga mati bodoh-bodoh. Gara-gara overdosis. Coba kalian jawab apa? Dia tanya apa, aku mau baca. Cek, kenapa kalau tidur itu susah, pikiran nggak bisa tenang? Ya itu jawabannya. Karena pikiranmu nggak tenang, makanya tidurnya susah. Lagian apa sih yang dipikirin semua? Sudahlah. Lepaskan aja. Selama otakmu error, kamu terus mikirin kayak gitu-gitu, kamu nggak akan bisa tidur dengan tenang. Jadi sekali konsumsi harus berapa nih? Rasanya enak tahu, kayak pengen dikonsumsi terus.
Rasanya enak banget. Emang yang bikin kita susah tidur tuh pikiran kita kok, Bu. Ya kontrol lah pikirannya, belajar merilis. Apa sih juga yang dibeban-bebanin? Ci, aku masih sulit maafkan seorang, aku harus bagaimana? Aku masih trauma, help me, C. Deketin diri ke Tuhan. Harus punya keinginan untuk mengampuni dia. Karena mengampuni dia itu berarti membebaskan diri Anda. Rasa trauma itu benar-benar harus dilepaskan dengan pengampunan dan pemulihan luka batin loh. Ternyata memang ya mendalami emosi manusia itu sulit sekali toh. Kita dalam pernikahan kita harus dalam hubungan dengan seseorang ya, kita harus melihat love language-nya. Kita harus tahu bagaimana dia membuat dia merasa dikasihi. Kita harus melihat stress language-nya. Kita harus bisa menghadapi stresnya. Dan yang sering kita lupakan adalah kita juga harus mengerti tentang diri kita supaya kita bisa menerima kasih yang benar. Kalau enggak, kalau kita juga ngerti tentang diri kita juga nggak bisa ngerti orang lain. Jadi memang hubungan dengan manusia itu complicated sekali. Badan saya gatal-gatal sudah 1 minggu, medis apa non medis? Keduanya ada. Besaran non medis. Pembersihan dah. Mbak, caranya cewek yang kita mau biar naksir kita balik gimana? Duh, gak tahu, banyak berdoa aja sama Tuhan ya supaya ditaksir balik. Ya berusaha lah, effort lah. Perempuan itu kan katanya luluh dengan effort. Katanya lo ya. Aku yang gak tahu. Tapi aku merasa gitu sih. Karena aku tuh merasa paling dicintai sama suamiku tuh bukan saat dia bilang cantik-cantik I love you, enggak. Tapi saat dia berusaha buat aku. Nah itu menurutku, dia berusaha ya, kayak dia mau nyenengin hatiku ya. Itu membuatku merasa dicintai. Sheila, aku udah perubahan tidak, Ci? Sedikit lah. Amarahnya aja yang masih on off terkontrolnya. Betul banget dari pikiran kita, iya. Solusi menyembuhkan luka batin adalah melepaskan pengampunan. Doanya harus benar ke Tuhan tuh. Pembersihan diri, doa yang benar ke Tuhan. C, kenapa semakin mendekatkan diri ke Tuhan semakin banyak gangguan kuasa gelap? Ya karena mereka nggak mau kamu tertolong. Mereka mau kamu juga tetap tersesat. Kalau banyak diganggu kan pada akhirnya kita kan akan aduh susah ya ke Tuhan ya, capek ya, berhenti gitu kan. Makanya ikut Tuhan itu harus konsisten. Pertobatan tuh memang harus konsisten, nggak bisa setengah-setengah. Kalau nggak seperti yang saya bilang tadi, kamu akan terus beradaptasi ulang. Udah mau bertobat, lagi kamu dibawa mundur kan, melakukan hal-hal yang salah lagi kamu jauh dari Tuhan, balik lagi kamu ke jalan Tuhan, beradaptasi lagi, capek kamu. Badan kita aja habis traveling balik beradaptasi aja badannya nih, hari ini masih sakit. Suami saya juga hari ini nggak tahu badannya keringetan terus katanya, nggak tahu faktor apa tuh kok dia keringetan terus tuh. Tapi intinya ketika Anda bertobat gangguannya pasti akan besar. Hanya fokuslah pada pertobatan Anda, konsistenlah pada pertobatan Anda gitu ya. Jangan separuh-separuh. Kalau emang sudah mau bertobat ya sudah totalitas saja. Ini saya live sebentar aja ya. Jadi kalian kalau mau bertanya ya, biar cepet. Saya live sebentar aja, kepala saya sakit. Saya nggak tahu kenapa saya tetap harus live. Habis itu saya mau istirahat. C, apakah tanda-tanda doa kita dikabulkan Tuhan? Ya kamu langsung mendapat dong jawaban doa itu. Kok pakai tanda-tanda lagi? Kalau udah dikabulkan kan langsung mendapat jawabannya. So confused. Tapi doa yang pasti Tuhan kabulkan, walaupun mungkin ada berproses, ada yang langsung, itulah doa tentang hati dan iman. Asalkan dari manusia sungguh-sungguh membuka hati kepada Tuhan. Sisil, lihat aku C, amarahnya besar, kepahitannya banyak, egonya tinggi. Amarahmu tuh loh, dikontrol deh. Ya. C, kalau menurut Cece aku udah perubahan nggak? Fan, belum. Ada sih keinginan pingin menjadi lebih baik, tapi belum terlalu gimana. Iya Ci, iya Nicholas. Tangan lagi.
Aku ada perubahan tidak, Cisela? Kan tadi udah dibilang, nggak terlalu banyak. Ada sih, amarahmu aja paling sering on off. Kalau on off ke Tuhan jadi mulai dari nol lagi, full kan, betul. Ke Tuhan tuh paling nggak boleh setengah-setengah, apapun itu. Pertobatan itu harus luar biasa. Pertobatan tuh harus mengerahkan segenap tenaga, segenap jiwa raga kalian. Setotalitas-totalitasnya lah. Ci, usaha kami mohon doa ya yang terbaik ya. Ci, aku mau mengucap syukur berterima kasih sama Ci Siska dan Bu Ame. Berterima kasih sama Tuhan dulu, say. Salah kali kau berterima kasih sama kita nih. Ada apa? Kamu berterima kasih sama Tuhan. Ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Cece, aku gimana? Jessica, kesedihannya masih ada. Kegalauannya juga masih banyak. Tapi doanya udah mulai bener nih ya. Walaupun kadang-kadang lagi doa, pikirannya kadang ngeblank gitu. Ya jangan ngeblank lah. Diwarasin lah. Fan, makasih C macam. Apa nasihat untuk aku C? Segi kesehatan. Sama otaknya lu dibenerin. Otaknya lu dibenerin. Manusia tuh kalau otaknya bener, secara otomatis seluruh tubuhnya bisa sehat. Tinggal diberesin yang kecil-kecil aja. Sakit tuh sumbernya 90% dari mental kita. Mental kita sumbernya dari mana? Otak. Maka tadi saya ngomong di toko sama Cemeli sama Kristanti kan. Manusia itu kalau mau ngebenerin hati, otaknya lu benerin. Jangan otaknya negatif terus. Jangan otak itu dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, segala pikiran-pikiran yang buruk, jangan. Kita nggak bisa kontrol otak kita. Bisa. Orang otak kita sama kok. Saya juga ngontrol kok. Bisa. Kalau lu nggak bisa tuh berarti lu aneh. Otaknya di pala lu kok lu nggak bisa. Pikirannya di pikiran lu kok lu nggak bisa kontrol. Berarti lu aneh. Itu bisa dikontrol. Bukan tidak bisa. Itu sangat bisa dikontrol. Ya. Kontrol pikirannya. Luruskan pikirannya. Makanya kuncinya ingat firman Tuhan. Semua yang indah, semua yang manis, semua yang kudus, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Itu datangnya dari Tuhan. Selain itu, dari setan atau dari dirimu sendiri. Jangan bilang setan gak bisa ganggu otak manusia. Ganggu pikiran manusia. Bisa. Saya sudah mengalami. Tadi saya sudah cerita juga ya. Dikasih kata-kata kotor di pikiran saya yang tidak pernah saya ucapkan dalam hidup saya. Bahasa yang tidak pernah saya ucapkan dalam hidup saya itu ada di pikiran saya. Mungkin gak? Dan itu diulang-ulang terus. Bahkan cara saya gimana? Ketika kata kotor itu keluar, saya lawan, saya bilang darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Bisa tuh. Tapi 24 jam saya begitu. Darah Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya lawan, saya dengking terus dalam pikiran saya. Itu iblis mau menguasai pikiran saya. Itu karena saya habis nolongin orang yang ya dia juga mengalami gangguan itu. Setannya gangguinnya pindah ke saya. Habis itu besoknya dia ganggu suami saya. Suami saya bilang, kemarin kamu ngalamin itu, hari ini kuku loh. Cuman suami saya juga tahu itu bukan dirinya dia bisa lebih cuek. Dia doa. Itu secara tampak, secara jelas langsung. Karena itu bukan diri kita. Langsung ya, kita langsung tahu ini bukan diri kita. Tapi Anda jangan salah, iblis itu seringkali mempermainkan pikiran kita. Dia lihat ada pikiran-pikiran yang kotor sedikit ya. Kotor itu lembarannya bukan cuma pikiran porno ya. Mungkin Anda ada kesel sama orang, Anda pikir tentang orang itu begini-begini, Anda lihat begini-gini, pikiran Anda diarahkan lebih dalam lagi untuk jadi buruk. Makanya begitu muncul Anda kembalikan. Udahlah, nggak usah dipikirin orang itu. Lepasin lah, ampuni. Atau cuekin aja. Hidup ini harus belajar cuek. Hidup ini sangat-sangat perlu belajar cuek. Ya. Ini penting. Setan itu bisa nyerangnya ke pikiran, ke hati. Hati dibikin tiba-tiba marah, kesel. Marah nggak terkontrol. Jangan pernah berurusan dengan kuasa kegelapan ya. Tadi saya ceritain di toko tuh orang itu hanya nemenin temannya ke dukun, dia dapat gangguan sedemikian rupa. Itulah jahatnya iblis. Membuat jerat itu tanpa terlihat, tanpa kamu sadari. Orang saya nggak minta apa-apa kok. Memang lu nggak minta, tapi lu temenin temen lu ke sana. Sama salahnya, ya.
Makanya berhati-hatilah dengan pikiran kita. Pikiran yang jelek kadang datangnya dari iblis, kadang dari diri sendiri, karena diri sendiri juga kagak ada baik-baiknya jadi manusia. Kita kadang-kadang mikirin orang yang jelek aja, ya. Kadang-kadang ya ngeliat orang komen aja di TikTok, di mana-mana tuh, orang pakai bajunya gimana sedikit, aduh komentarnya udah luar biasa. Bajunya begini, begitu, begini, begitu. Pokoknya ada apa dikit komentarnya luar biasa. Itu udah salah satu pikiran buruk. Makanya prinsipnya kalau Anda mau berkomentar di sosial media ya, pastikan Anda percaya diri untuk mengucapkan komentar itu depan muka orangnya. Kalau enggak, berarti Anda cuma pengecut. Ya sudah, nggak usah komen. Malu-maluin diri sendiri aja. Ya. Kalau Anda cuma berani komen di sosial media, tapi depan mukanya Anda nggak berani ngomong kata-kata itu, udah diem. Gak usah komen. Anda hanya menunjukkan kalau diri Anda tuh pengecut. Kan kebanyakan begitu kan, yang berurusan sama artis-artis misalnya tuh kan, komen di sosial medianya, waduh ngeri banget, ngata-ngatain artisnya. Giliran dilaporin sama artisnya, maaf, kita cuman orang miskin. Lu waktu komen lu mikir gak lu orang miskin apa enggak? Enggak, karena otak lu tuh emang error gitu loh. Ya, gak hikmat, gak bijaksana. Kamu pikir menghina orang itu jadi hiburan. Banyak gak orang berpikir kayak gitu? Ngata-ngatain artis karena dia sebenarnya lagi kesel sama yang lain. Dia ngata-ngatain di sosial media. Anda lagi kesel di luar, Anda lihat muka saya di sini, Anda ngata-ngatain, ngomongin Tuhan, wawe. Salah saya bukan, salah otak lu. Hatinya yang salah. Makanya jangan kasih ada kebusukan di hati kita. Jimbaran. Dan kemarin biar ke adikku. Ya kan? Makanya saya bilang, coba kamu pikirkan, kalau dari setiap kata yang kamu ketik, jarimu Tuhan sayat-sayat dengan kata-kata yang buruk itu, masih berani ngetik kata-kata yang buruk? Sayang aja hukumannya nggak langsung diterima detik itu juga. Ya nggak? Ya karena Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Nggak tega langsung ngetik begitu di jarinya. Kalau kita setiap kali kita mengetik kata-kata yang buruk disayat jari kita, bisa gila kita, ya nggak? Saking sakitnya. Mungkin kita nggak akan pernah berani lagi ngetik. Cuman karena sekarang belum terasa, ya udah, ketik aja semua yang jelek. Maki-maki aja orang di sosmed. Sakitin aja hati orang lain. Ya. Pikiran itu loh. Apa yang kamu ketik dengan jarimu itu kan yang ada di pikiran sama di hatimu. Saya sih kalau saya nggak suka sama kontennya, sesimpel saya nggak usah komen. Skip aja langsung. Kalau saya suka, saya komen yang positif, udah gitu aja. Kenapa kita harus menebarkan ranjau, menebarkan hal-hal buruk? Ini bukan cuma masalah komen artis ya. Saya bukan bela pemerintah juga, enggak sih. Komen-komen politik apa gitu. Orang itu ngomongnya jahat-jahat sekali gitu loh. Dia nggak tahu lagi mau memupuk dosa. Pikirannya diluruskan. Kalau pikiranmu udah lurus, nggak kira kamu kepikiran mau ngasih komen-komen yang jelek itu. Nggak kepikiran bahkan kamu mau kasih contoh yang jelek, komen yang jelek itu. Mau mengkritik apa itu wis bingung. Maksudnya gini loh, banyak hal yang memang bisa dikritik, tapi kita kayak, ya sudah lah gitu loh. Ya orang kita udah damai. Orang kalau udah damai kan nggak rewel kan. Ya sudah gitu. Ya. Sosial media ini kan seperti pedang bermata dua. Anda bisa gunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Anda mau gunakan untuk apa? Gitu aja. Lidah Anda pun pedang bermata dua. Anda mau berkata yang baik atau berkata yang buruk. Otak Anda pun pedang bermata dua. Tuhan kasih pikiran ini. Segala sesuatu dalam diri kita itu sebenarnya pedang bermata dua. Kemana Anda mau arahkan? Ke kebaikan atau ke keburukan? Otaknya mau dipakai banyak pikir yang baik apa pikir yang buruk? Kalau otakmu isi pikiran-pikiran yang baik, imanmu akan bertumbuh, hatimu akan jadi baik. Tapi kalau otakmu penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, semua akan jadi buruk. Saya kasih tahu ya, Anda nggak usah terlalu banyak baca berita yang enggak. Karena apa? Apa yang tertulis di berita itu kenyataannya di sana belum tentu seperti itu. Itu dilebay-lebaykan semua. Contoh simpel aja, kemarin tuh saya ke Bangkok. Beritanya beredar apa di reels, di video-video, di postingan-postingan orang,
Bangkok panasnya sampai berapa puluh derajat, dia bilang 50 derajat, OTW 60 derajat. Kemarin terpanas yang kami pergi di sana 34 derajat, 34 sampai 32 sampai 34 derajat. Anda kan ini handphone kan sudah canggih ya. Sudah 2026 nih, masa nggak tahu sih? Bisa ngecek loh di handphone ini. Nih, ada aplikasinya. Berapa sih suhu udaranya? Jadi kalau 50 derajat orang udah mati sayang, ya. Ini Jakarta 28, di Seoul 8 derajat, di Bangkok 30 derajat. Terpanasnya di hari ini 35 derajat. Denpasar 27 derajat. Terpanasnya 31 derajat. Ini kan bisa ngecek. Berita itu kan agak gila berarti. Terus dia bilang, ditulis apa? Sudah panasnya segitu luar biasanya, AC pada mati. Karena electricity apa gitu. Lah, saya kemarin di sana 3 minggu, AC-an terus sampai masuk angin ini. Sampai nggak enak badanku. Karena di AC terus. Bibir sampai kering. Terus dibilang apa? Kota sepi, tidak ada turis, lumpuh total. Buru-buru, rame, macet. Ke mall juga orang rame banget di mall. Daerah-daerah wisatanya juga masih rame. Bantatong juga masih nyesek. Ya kalau hari Senin nih orang pada kerja kali juga di Bangkok ya. Biarpun di Indonesia, di Bangkok Senin sama-sama mulai kerja. Ya agak sepi. Tapi tetap aja di titik ramenya ya rame. Bandara, saya mau ke bandara, kakak saya udah ngirim berita. Bandara Suwarna pun full, gini gitu. Nanti kamu telat loh, apa segala macem. Full apanya sih? Nggak ada fullnya. Orang mesin paspornya aja elektrik. Kalau paspormu ada apa tuh namanya chipnya, kamu pakai elektronik paspor bisa lewat mesin itu. Saya kadang keluarga, terus disuruh lewat pintu yang dicetok paspornya itu. Dan itu nggak ada orang, sepi. Penerbangannya normal, tapi penerbangan ke Bali full, banyak bule. Saya kan naik penerbangannya kan Thai Air ke Bali langsung. Itu full bule, orang lokalnya sedikit sekali. Terus dari berita yang semua beredar itu, kenapa kok semuanya saya nggak rasakan ketika saya di Bangkok? Padahal itu berita itu munculnya waktu saya di Bangkok, bukan saya setelah balik. Terus beritanya apa lagi? Bensin belum naik, negara kita udah diisusukan bensin akan naik, gini gitu ya kan? Terus katanya kebutuhan pokok naik, memang sih ada yang naik. Tapi kemarin saya tanya sama orang pasar, aku nitip belanja kan di pasar, aku nggak pernah ke pasar, aku titip belanja aja, aku males. Harganya naik semua ya? Enggak, dibilang. Bahkan ini untuk lebaran, untuk kemarin lebaran ini cenderung sangat aman, dibilang. Nggak seperti lebaran-lebaran sebelumnya. Apalagi ya berita-berita hoax ya, banyak sekali. Coba ya, kalau kita ini nggak di Bangkok, saat itu kemarin tuh kita nggak di Bangkok, terus kita dengar beritanya sengeri itu, gimana kira-kira? Beritanya ngeri-ngeri begitu, kita kan jadi kepikiran ya. Wih, di Bangkok aja udah parah loh. Apalagi di Indonesia nanti ini bisa nyusul nih, gini gitu. Dibikin serem semuanya. Makanya saya tuh mengisi pikiran saya biar orang bilang kok bodoh nggak update berita-berita dunia. Bukan bodoh. Daripada berita-berita hoax tuh saya masukin ke kepala saya. Saya mau hidup tenang loh. Kita berpikir takut nanti masa depan begini begitu kan. Ketakutan nggak jelas gitu kan. Mendingan saya ngeliatin berita-berita yang saya seneng aja. Dibilang berita artis nggak ada gunanya. Emang nggak ada gunanya, tapi setidaknya nggak bikin saya takut beritanya mereka. Saya terhibur aja ngeliat mukanya. Udah itu aja. Kenapa saya bilang Anda jangan banyak nonton berita-berita serem? Pertama,
itu tuh membuat mental Anda jadi jatuh, pikiran Anda jadi kacau. Yang kedua, memang itu yang direncanakan. Sengaja berita-berita hoax itu disebarkan supaya banyak ketakutan, banyak kegelisahan, sehingga kita juga kehilangan kepercayaan sama pemerintah. Lalu kita akan, kalau orang sudah banyak ketakutan, kegelisahan gitu kan, nggak karu-karuan jadinya kan. Ke pemerintah juga, pemerintah ngeluarin info apapun kita sudah nggak trust gitu juga kan. Emang sih juga nggak bisa di-trust juga sih, tapi ya istilahnya kita tuh mau dibenturkan gitu loh. Itu tujuannya. Kalau dari dulu sepanjang saya memperhatikan berita politik, karena saya orang hukum, sebetulnya saya memperhatikan berita politik juga, lalu melihat itu juga ke waktu saya main saham, politik itu kan sangat berpengaruh ya. Waktu saya trading gitu, jadi kita memperhatikan juga. Itu kan selain stres berat ya, sebenarnya ngeliatin berita-berita kayak gitu. Itu semua tuh ada yang ngatur. Kenapa? Saya punya temen tuh kerja di bagian publikasi seperti itu. Gak usah disebut ya. Dia kerja di salah satu perusahaan yang seperti itulah. Justru bagiannya dia adalah dia tuh ngurus-ngurusin berita apa yang boleh tayang di media yang enggak. Kalau lagi mau menggiring opini masyarakat untuk satu hal, maka akan ditayang-tayangkan berita itu. Ada beberapa perusahaan yang bahkan bayar untuk menggiring opini itu. Contohnya ya, ini contoh aja, bukan kenyataannya. Kita semua tahu vape itu jelek, ya kan? Misalnya ada perusahaan vape nih. Tahu vape nggak? Nggak tahu vape lagi. Yang orang bilang gantinya rokok tuh loh. Terus yang dibilang bagus tuh loh. Kan dulu kan misalnya dibilang ini bagus digantinya rokok. Lu ngerokok cuman pakai cairan, lu ngerasain tetap rasanya apa segala macem. Bukan rokok elektrik. Vape itu sama rokok elektrik beda. Rokok elektrik ada lagi. IQOS itu kan rokok elektrik. IQOS tuh loh. Itu kan rokok elektrik. Kalau vape itu beda lagi ya. Vape itu bahaya. Di Bangkok sudah nggak boleh. Di Singapura dari dulu sudah nggak boleh. Indonesia ya udah nggak apa-apa biar pada cepat metong gitu kalinya ya. Nah, tapi misalnya ada perusahaan vape ini, dia pingin supaya perusahaan vape itu terjual. Dia akan giring opini, dia akan posting gitu ya, bahwa vape itu bagus, mengganti rokok apa segala macam. Masyarakat itu opininya terbentuk dari berita-berita itu. Sekarang makanya kalau lagi pilpres aja contohnya, atau sekarang aja berita-berita politik, ini kan kebanyakan kita digiring untuk tidak percaya dengan pemerintah. Kita digiring untuk menentang ini apa? Dikasih tahu bahwa Prabowo tuh begini, Gibran nggak bisa kerja apa segala macam. Bertambah lagi memang sekarang ada kesusahan. Sekarang ini kan ada kesusahan lah kita ya. Itu tuh ada teman saya tuh dulu bagian itu. Jadi bayar. Misalnya nih, perusahaannya dia lagi bertanding sama perusahaan lain gitu. Ini contohnya aja. Perusahaan dia lagi bertanding sama perusahaan lain. Siapa yang lebih gede bayar itu yang beritanya keluar. Apakah Anda pikir politik tidak seperti itu? Sama. Makanya saya kalau baca berita politik halah aja. Bahkan terkadang ada berita yang digunakan untuk mengacaukan masalah utamanya. Masalah utamanya A nih. Tapi biar rakyat itu, makanya orang bilang kan ini tuh apa sih namanya sayang? Pengalihan isu gitu kan. Pengalihan isu, tapi lu seneng juga kan dialihin isunya. Saya tahu ya. Ini salah satu contoh aja ya. Kirain Bahlul tuh ngomong pura-pura bodoh-bodoh lucu-lucu gitu nggak ada maksudnya. Banyak maksudnya itu. Orang bakal jadi ngomongin kelucuan yang dia ngomong itu. Menteri begini. Fokus lu ke omongan dia kan. Tapi banyak hal yang biar lu tuh nggak fokusin kejadian-kejadian lain. Yang justru seharusnya harus difokusin. Anda pikir menteri itu segoblok itu dia ngomong kayak begitu di situ? Hah? Dia mau dia permaluin dirinya begitu? Enggak dong. Justru Anda yang lagi dikerjain sebenarnya. Makanya kadang kita ngerasa pinter, sebetulnya kita goblok gitu loh. .
Itu ada kamsut-kamsutnya semuanya. Itu contoh ya. Kamsutnya ada yang positif, ada yang negatif. Intinya sih kalau menurut saya apapun yang ditampilkan di sosial media ini bukan cuma 50-50 ya. Kebenaran itu cuma 5%, nggak sampai. 2-3% aja kebenaran. Yang lainnya bagaimana kita mau digiring untuk kita tuh bereaksi. Segitu jelek, segitu kuatnya, segitu dahsyatnya pembentukan pola pikir kita. Makanya sekarang tergantung Anda mau isi pikiran Anda dengan yang mana. Yang baik apa yang negatif. Anda jangan salah ya. Ngelihat gosip-gosip artis pun itu segala sesuatu yang mereka memang sengaja publikasikan. Untuk naikin namanya. Untuk menggiring opini masyarakat tentang artisnya itu karakternya gimana sih? Emang lu pikir lu bener-bener kenal tuh artis? Enggak, say. Dia orangnya gimana sih? Nggak usah berasa sahabat artis. Ini nih yang sahabat artis. Karena bisa lihat hati dan karakternya. Orang lihat dia ketawa depan muka lu, belum tentu hatinya ketawa. Hatinya lagi sedih, nangis. Tiap malam nangis di kamarnya. Capek banget jadi artis tiap malam nangis. Ini serius. Semua itu penggiringan opini. Semua itu penggiringan opini. Kamu nggak pernah tahu dalam aslinya mereka. Mau kamu plototin terus sosial medianya mereka, mau kamu ikutin setiap beritanya mereka, Anda tidak akan pernah mengenal dalamnya dengan sungguh-sungguh. Ya, semua yang ditampilkan itu semu. Mereka itu artis, mereka punya kehidupan pribadi yang lu nggak pernah tahu kehidupannya, tapi gue tahu. Kalau Tuhan kasih tahu maksudnya. Ya. Mau lu sudah fansnya dia dari tahun Cinta Labang juga terserah lu. Tapi lu nggak bakal pernah tahu dalam-dalamnya. Karakternya yang kayak gimana. Oh, saya tahu loh artis yang saya suka tuh kalau dia keinginannya nggak dipenuhi dia bisa ngambek, kepalanya bisa dipukul-pukul sama dia. Saya cuma bilang tuh orang itu artis sebenarnya stres. Saya suka lihat mukanya. Tapi kalau dia lagi marah, dia lagi kesel, dia kalau dia ngambek dia bisa pukul-pukul kepalanya. Kan itu ciri-ciri orang stres. Ya emang artisnya stres bukan nggak stres, tapi kalau kamu lihat tampangnya dia nih, kalau dia lagi apa sih fan service tuh nggak akan kelihatan tuh kalau dia lagi marah pukul-pukul kepalanya kayak bersahaja aja, sampai orang tuh mujinya lebay banget. Dia punya semuanya, karakter yang baik, good quality apa segala macam loh. Hati saya nggak tahu aja lu. Orang dia tuh sama semua orang juga dia marah sebenarnya. Sama Lulu juga dia marah sebenarnya dalam hatinya dia. Makanya lihat aja yang dia tampilin ya, lu lihat aja, lu nikmati. Tapi ketika ada sesuatu skandal yang buruk dan lain sebagainya, diem udah, jangan jadi dosa. Yang dia tampilin ya udah, kamu tuh menikmati sebatas karya-karyanya gitu loh. Tidak perlu sampai ke kedalaman kehidupannya itu kayak kamu tuh kenal, kamu tidak akan pernah kenal mereka. Karena dunia artis tuh ya berpura-pura memang. Namanya juga main peran. Ya. Saya nggak bilang baik buruknya loh ya. Tapi kan ada orang-orang nih yang saya bilang adalah menjaga pikiran kita. Saya nggak bilang artisnya harus baik, harus sempurna, tidak. Tapi ini contohnya gitu loh. Nanti kamu sok kenal sok baik, sok kenal SKSD sama artisnya, kamu komentar yang enggak. Ketika dia ada masalah sama satu orang, kamu komentar yang enggak. Kan dosanya di kamu. Artisnya emang nggak dosa. Itu kerjaannya dia, say. Emang dia tuh lagi menunjukkan ke gimana sih. Ini kan public figure, ini kan membangun figurnya dia. Penyebutannya udah public figure. Dia membangun figurnya dia seperti apa kamu mau kenal dia. Tapi dalamnya belum tentu gitu loh. Maksud saya jangan sampai kita itu karena kita merasa kita sudah melihat dia, mengenal dia, kita ini jadi dosa gara-gara itu. Pertama mungkin kita berpikiran buruk ke dia gitu kan. Dari apa yang kita kenal di luarnya aja kita berpikiran buruk. Yang kedua, kita nanti nggak bisa jaga jari kita. Itu kan dosanya di kita. Dan ini juga untuk menunjukkan bahwa bagaimana sebetulnya berita-berita, hal-hal yang kita lihat itu membentuk kita punya pola pikir, membentuk kita punya opini. Itu loh. Makanya kenapa saya bilang isi pikiran Anda dengan yang baik-baik.
Jangan terus diisi dengan ketakutan. Nggak semua berita itu benar gitu loh. Anda baca berita terus Anda semakin takut, semakin khawatir. Nanti kita nggak bisa makan, kita anu. Segala potensi itu ada. Tapi kamu khawatir terus nggak ada gunanya. Kamu harus punya persiapan lah gitu ya. Segala potensi itu ada. Jadi nggak usah dipenuhi diri kita dengan ketakutan, kekhawatiran itu. Akhirnya apa? Kayak tadi bilang, saya nggak bisa tidur. Ya iyalah nggak bisa tidur lah lu, orang lu takut terus. Nanti kalau kayak gitu ketemu temen-temennya yang ngobrolin, ini suaminya selingkuh loh. Terus misalnya dia bilang, suamiku mah enggak lah, nggak mungkin gitu kan. Terus temennya bilang gini, kamu terlalu percaya sama suamimu. Laki-laki itu nggak ada yang nggak selingkuh. Pasti suamimu juga ada selingkuhannya. Pasti suamimu juga gini, juga gitu. Dari tenang-tenang dia sama suaminya nih. Dari dia percaya, dari dia santai itu. Dicecerin gitu kan sama temennya, laki lu nggak mungkin nggak selingkuh apa segala macem. Mules dah. Ya juga ya. Laki zaman sekarang mana mungkin sih nggak selingkuh, ya kan? Lakinya pulang telat, kamu selingkuh ya, kamu ini ya, kamu itu ya. Kita mungkin bisa bilang stres nih orang. Nggak stres, itu karena dicecerin pikiran yang seperti itu. Karena apa? Kita itu dari pikiran kita baik pun diisi yang jelek-jelek jadi jelek loh. Misalnya nih, rumah tangga kita, saya sama suami saya sudah aman, damai, sejahtera, sudah tenang, sudah nggak ada masalah apa-apa gitu ya, sudah menikmati gitu. Pergi ketemu temen, sayang, ayo sayang kita pergi makan sama temenku gitu misalnya. Pergi makan sama temen kita. Udah gitu pas ngobrol-ngobrol temen kita bilang kayak gini, lu mobil lu udah lama banget lu nggak ganti-ganti lu. Itu mobil udah jelek, udah gini, udah gitu, anak anu, misalnya dia bilang mobil kayak gitu, udah tahun lama lah, apa. Yang sebelumnya mobil kita di mata kita baik-baik aja, abis ketemu temen kita, mobil kita dijelek-jelekin, dibilang jelek dan lain sebagainya, sampai mobil kita bilang ini, iya lu sayang ya, mobil ini udah terlalu lama lu sayang, kita harusnya ganti sih ini sayang. Opini kita bisa terbentuk gara-gara kita ketemu dia loh. Yang barang yang semula kita lihat baik-baik aja, api-api aja kok mobilku iki opo masalah ono masalah. Tapi ketemu temen kita, barang kita dibilang jelek, udah tahunnya lawas dan lain sebagainya. Iya ya sayangnya. Ini mobil sih harus diservis sih, ini mobil sih harus diganti sih sayang. Ini udah terlalu tua dan gini dan gitu dan gini dan gitu. Kita jadi nggak puas dengan apa yang kita miliki. Ya kan? Kecuali kalau Anda orangnya sudah bisa teguh hati. Oh ya nggak apa-apa, biarpun mobil saya lama dan lain sebagainya. Tapi kan ada orang-orang juga yang di drive-nya sama gengsi. Tiba-tiba besoknya udah ganti mobil biarpun nyicil, utang gitu ya. Beda-beda orang ya. Tapi kadang-kadang hal seperti itu tuh ya ada masukan-masukan yang bisa didengar, ada yang nggak bisa didengar. Ya Anda harus bijaksana memilah-milahnya lah. Gitu. Sekarang itu berita-berita politik itu hanya membuat otak kita itu jadi ketakutan. Jangan termakan hoax-hoax seperti itu, karena bikin Anda stres nanti. Ya. Kalau mau lihat artis juga lihat karya-karyanya aja lah. Kayak contohnya nih ya, yang ini ya, artis yang sampai kehilangan pamor kemarin tuh, yang artis Korea tuh sopo sih yang main Queen of Tears kui. Kim sopo ya? Yang cowok itu yang ganteng itu loh. Kan dia habis main Queen of Tears kan tenar banget nih si cowok ini kan. Udah gitu dia buat film baru kan. Si yang cowok, yang Kim Ji Won kan yang cewek. Kim So Hyun. Nah, dia kan lagi film baru, lupa judul filmnya apa. Namanya kan lagi naik-naiknya kan. Terus mantan pacarnya dia yang bunuh diri itu, yang meninggal itu kan keluarganya nuntut. Katanya kan bukan, sebenarnya sih tidak disampaikan juga bahwa dia yang menyebabkan bunuh dirinya, tapi disampaikan bahwa mantan pacarnya ini dia ini nuntut utangnya mantan pacarnya ke dia gitu loh. Dia itu maksa mantan pacarnya bayar hutang sampai stres, sampai akhirnya memetongkan diri. Apakah benar itu alasannya mantan pacarnya memetongkan diri? Jawabannya tidak. Justru karena tekanan keluarganya. Keluarganya gila banget. Itu mantan pacarnya itu, aku nggak tahu namanya, perempuan itu dulu artis juga. Dia memang pernah pacaran sama itu perempuan ya. Sekitar 3 tahunan gitu. Dia pacaran sama tuh perempuan sekitar 3 tahunan. Dia ngedeketinnya aja kayak
1 tahunan, habis itu pacarannya 3 tahun. Total bareng tuh 4 tahun. Dari kecil si perempuan ini sama keluarganya udah pokoknya dijadiin mesin duit. Itu perempuan kan juga dulunya artis dan lumayan lah ya. Almarhumah ini kan lumayan gitu, artis yang juga bukan yang jelek-jelek banget lah, dari kecilnya kan dia jadi artis gitu, artis cilik gitu ya. Uang itu dihabisin sama keluarganya, sampai terakhir dia berhutang-hutang itu pun karena keluarganya. Dan waktu dia nyetir nabrak, yang sampai akhirnya dia tuh pamornya turun, harus bayar penalti, memang bener dia dalam kondisi mabuk karena dia stres. Stresnya gara-gara apa? Keluarganya. Justru dulu waktu pacaran, yang laki ini banyak bantu dia karena desakan keluarganya si perempuan ini loh. Perempuan ini sering sekali stres, jadi yang laki ini banyak bantu. Sampai akhirnya mereka putus itu ya karena sudah nggak cocok. Dalam artian sering ribut, terus sama-sama sibuk, akhirnya putus. Ya, ini ngasih tahu rahasia hidup orang nih, perjalanannya orang. Tapi ini buat saya nggak adil soalnya. Memang benar nggak ada ditagih? Betul. Dari perusahaannya si laki ini. Sekarang kamu bayangin deh, dia tuh bayarin penaltinya cewek itu berapa juta won gitu kan. Masa iyo nggak ditagih ngono loh. Ya kan? Nah, dia tagih tapi bukan didesak. Karena tagihannya kayak memang harus diberikan aja gitu loh. Tapi bukan didesak. Dibilang baik banget sih, yang cowok ini juga bukan yang baik banget, tapi ya dia tuh juga bukan yang jahanam banget, ngerti gak sih? Manusia tuh kan gak ada gak yang baik banget, gak ada say. Tapi dia tuh bukan jahanam banget. Nah, dia tahu cewek ini lagi kesusahan, jadi dia kayak cuma nagih gitu, cuman gak didesak juga gitu. Karena nagihnya ya memang lu ada utang gitu kan. Tahu gak sebenarnya kenapa case itu sengaja diangkat? Dibilang bahwa dia yang nagih sampai perempuan ini stres. Perempuan tuh stresnya gara-gara keluarganya saya, dan itu udah lama. Ini keluarga tiap telepon minta uang, tekanan batinnya tinggi sekali. Keluarganya ini sebenarnya mau ngambil warisannya si perempuan. Dipikir ada warisan dong, karena kan selama ini udah kerja, adalah asetnya, harusnya kan gitu kan. Ketika dia mau ambil warisannya si perempuan ini, kalau kamu terima warisan, maka kamu juga bukan hanya terima asetnya, kamu akan terima hutangnya. Jadi barulah terkuak perempuan ini juga ada hutang. Ya keluarganya ini nggak mau nanggung hutangnya. Kalau bisa gimana cara dapat duitnya? Ya dia itu maunya ini apa namanya? Terima duitnya aja, hutangnya nggak mau. Caranya ya itu. Kebetulan cowok ini dilihat lagi naik daun. Lalu ada beberapa orang lain yang ya udah bukan nonton TV lagi ya, ini udah jam segini ya. Ada beberapa orang lain yang namanya juga orang yang ngelihat karir orang naik itu nggak suka, ngide lah. Itu cowok kan duitnya banyak, kita ancam aja kita mau publishin ini supaya kita dikasih duit, supaya dia juga nggak nagih lagi utangnya si perempuan ini, si anaknya ini, gitu. Sebenarnya salahnya dia nggak, orang udah kapan itu pacarannya, sudah kapan, sudah berlalu, ya dong. Pacarannya sudah, putus pacaran selama banget gitu loh. Kalau dibilang pacarannya di usia cewek itu muda, ya memang. Startnya itu belum sampai waktu cewek itu 20, waktu PDKT-nya. Tapi pas pacarannya sebenarnya udah termasuk usia dewasa menurutku loh ya. Karena udah 20-an. Sedikit lagi 20 lah. Bayangin. Terus netizen yang gak tahu komentarnya kayak apa coba. Jangan cuman sedikit berita dimunculkan kayak gitu. Komentar netizen Korea ini juga jahanam juga komentarnya kan. Sampai karir orang sehancur itu, orang sesetres itu. Berkali-kali mau bunuh diri. Orang yang dari puncak karirnya jatuh nyungsep karena penggiringan opini. Ditambah netizen, kalau udah digiring dikit, netizen udah langsung menggila. Sekarang kalau dipikir apakah salah cowok itu tuh perempuan bunuh diri, bener nggak atas tagihan tuh? Jawabannya sih kalau dari saya tidak.
Kenapa? Karena dia tuh merasa tertekannya bukan karena tagihan itu. Dia merasa tertekannya itu karena tuntutan orang tuanya dia. Orang tuanya minta duit, minta duit, minta duit. Dia waktu itu karirnya stuck. Bingung harus gimana. Karena kasusnya banyak masalah. Waktu dia punya masalah, orang tuanya bilang, kenapa kamu bikin masalah? Ya ini urusanmu. Digoblok-goblokin sama orang tuanya. Dibilang gak berguna dan lain sebagainya. Tapi tetap minta uang dari dia. Anak mana yang gak tertekan? Orang tuanya yang gila, say. Udah gitu dengan kasus kayak gitu, biar tetap dapat uang. Coba anaknya meninggal, dia pokoknya pikiran biar tetap dapat uang. Mantan pacar anaknya digituin. Coba anaknya. Dia tuh menghancurkan hidup 2 orang. Dasar emang manusia error. Makanya orang memaki-maki si artis itu, saya kayak justru artis tuh kasihan loh. Di mata saya kasihan, salah nggak dia? Karena saya ngeliatnya sih ini bukan kesalahan dia. Ya sekarang lu mantan pacar lu ada utang 2 juta won, lu tagih nggak kira-kira? 2 juta won tuh berapa? 24 miliar ya? Hitungannya apa 2 miliar? Nggak tahu deh, saya matematika saya jelek. Ya ngomong 2 miliar aja deh. Mantan pacarmu ada utang 2 miliar ditagih nggak? Udah mantan loh. Pakai bilang tega banget menagih. Justru waktu itu dipinjemin uang juga udah bagus. Buat ngebayarin penaltinya tuh kan sudah bagus dipinjemin uang. Lu kira duit 2 miliar, misalnya kata 2 miliar nih ya. Segampang itu kita ngeluarin duit 2 miliar ke mantan pacar kita terus kita nggak tagih. Coba aja netizennya yang disuruh keluarin uang 2 miliar terus nggak usah ditagih, mau nggak? Ya dia kan udah kaya. Sekaya-kayanya orang 2 miliar tetap hasil kerjanya dia, say. Bukan jatuh dari langit tiba-tiba megabluk di kepalanya dia. Kalau megabluk 2 miliar di kepala dia bisa salah urat juga tuh leher. Ya kan? Jadi banyak hal tuh yang dibuka kasusnya kayak gini-gini itu hanya untuk penggiringan opini, untuk menghancurkan orang lain. Lalu kita ikut di dalamnya tuh komen yang enggak. Sekalinya ada yang ngebelain dia dimaki-maki. Lu ngebelain pedofil apa segala macam. Nggak ngerti deh. Bingung. Mungkin ada part-part yang dia salah, iya. Tapi kayaknya untuk dia sampai dihancurkan seperti itu tuh ya nggak pantas juga ya, gitu loh. Pelik kan kehidupan artis tuh pelik, say. Artis mana lagi coba kita gosipin? Banyak, say, yang pelik-pelik gitu. Yang di luarnya tuh orang lihatnya seperti apa-apa. Kasian tau gak? Itu contohnya bagaimana opini kita digiring biar kita berpikiran si cowok ini jahat, si cowok ini jelek, nah segala macem. Makanya hal-hal yang seperti itu nikmati saja, tidak usah ikut di dalamnya. Dan berita-berita yang buruk itu jangan taruh di otakmu. Hanya bikin kamu ketakutan, kekhawatiran. Isi dirimu dengan lebih banyak hal-hal yang baik, yang menyenangkan hatimu. Isi dirimu dengan firman Tuhan yang meneguhkan imanmu, kayak gitu loh. Biar nggak error. Karena kedepannya nih, kenapa saya bahas ini malam ini? Karena kedepannya akan semakin banyak berita-berita yang menggiring kita untuk menjadi lebih ketakutan. Akan semakin banyak berita-berita yang menggiring kita untuk menjadi kita tuh lebih stres. Untuk menjadi lebih tertekan. Dengan ditambah kondisi yang memang tidak baik-baik aja. Kita akan dibuat berbenturan dengan pemerintah. Saya mengakui bahwa pemerintah tidak bisa dipercaya 100% memang. Tapi kalau kita selalu bentur, kalau rakyat selalu komplain, pemerintahan akan lemah. Rakyatnya aja nggak mau tunduk ya kan, kacau semua gitu loh. Pemerintahan akan lemah. Itu yang dituju sama beberapa negara untuk melemahkan pemerintahan kita, supaya bisa dipegang gitu loh, supaya mereka bisa mau mengatur negara kita. Kalau negara kita diatur negara lain lebih baik nggak? Nggak juga. Ya.
MBG itu ada banyak yang kacau tuh bukan karena memang jelek, tapi karena ada yang ngacauin. Memang ada juga yang kurang bagus, tapi ada yang mengacaukan, itu lebih dia. Duh, gue bingung deh sama orang-orang yang jahat-jahat nih, gue gak ngerti. Ada yang mau sengaja naruh racun kayak gitu-gitu. Kalau bahas masalah jadi pusing, Ici. Enggak, ini emang udah pusing dari tadi. Emang masuk angin ini, makanya saya bilang saya live sebentar aja. Mau istirahat. Besok mau badminton. Tapi intinya tuh seperti itu. Bahwa kedepannya tuh bakal banyak hal-hal yang diberitakan tuh yang enggak. Karena negara kita ini mau dibikin lemah kan. Kalau politik lemah, ekonomi pasti lemah. Ekonomi lemah, lama-lama politik lemah. Masalahnya sekarang ekonomi kita lagi nggak bagus. Semua negara sih lagi nggak bagus ekonominya, ya kan? Dan dalam perang ini, negara kita ini kan punya sumber daya alam yang menggiurkan. Banyak negara ingin menguasai negara kita. Salah satu caranya adalah dengan melemahkan pemerintahan, supaya pemerintahan kita gampang diatur. Semakin pemerintahan tidak berdaya, semakin gampang diatur. Gitu. Kok pucet ya? Aduh, capek ngomong, udah sakit, saya sakit. Sakit aja gue live. Dedikasi gak tuh? Ya kan? Ya untuk kita-kita yang waras-waras ini, apalagi kalau berita politik gitu ya, si A jelekin si B jelekin si A, wes tah. Wes. Kita yang tahu manusia di dalamnya kayak gimana aja kita diem. Mohon maaf nih, kalau ada yang ngomong Ganjar tuh gini gitu, BTP ini gini gitu, Mega nih gini gitu, kayak kenal deket aja lo. Lo kayak bener-bener bestie lo ya. Yang bestinya aja nggak kenal bener-bener mereka bagaimana kok. Kalau Prabowo ini gini, kalau Gibran nih gini, Jokowi ini gini. Bener-bener lo, semua orang juga lo. Pokoknya kalau lu udah sukanya sama yang mana, yang lain jadi jelek semua. Udah kayak bestie. Padahal nggak ngerti dah, dapat beritanya dari mana juga nggak ngerti gue. Apalagi yang udah nenek-nenek tuh ya, yang udah tua-tua. Berita hoax gitu dipercaya, di broadcast di handphone kita nih. Opoy. Mohon maaf ya, nenek-nenek. Apalagi kalau masa pilpres tuh loh. Link blog yang nggak jelas-jelas tuh ya di broadcast. Yang bikin hoax nggak jelas tuh loh. Unik-unik gitu. Kedepannya ini bakal makin banyak berita-berita yang membuat Anda kehilangan iman, kehilangan nyali sekalian gitu. Tapi kebenarannya itu hanya 2-3% lah dari apa yang terjadi. So, hati-hati. Bagaimana Anda menempatkan pikiran Anda, bagaimana apa yang Anda mau percayai, percaya Tuhan aja, beriman sama Tuhan. Supaya tidak gentar menghadapi kehidupan, dan ini udah disampaikan dari 2025, terus tumbuhkan iman. Kenapa terus tumbuhkan iman? Supaya punya pegangan. Kondisi dunia makin tidak baik-baik saja, berita yang Anda dengar nanti akan makin banyak yang tidak baik-baik saja. Jadi kalau Anda tidak punya iman, wah itu goncangannya kuat sekali. Ibarat pesawat itu turbulensinya tuh parah gitu. Kalau kamu tidak percaya sama pilotnya, bisa gila kau di dalam gitu, ya. Bisa panik-panik gak jelas gitu loh. Jangan-jangan kamu belum apa-apa, kamu udah ambil terjun payung, kamu loncat duluan saking paniknya, aku dulu. Yo. Bahkan banyak loh berita-berita yang tentang pemerintah tuh sebenarnya dari negara lain buat bayar supaya berita itu beredar.
ijazah Jokowi asli. Orang geblek aja yang bilang nggak asli tuh. Itu udah pengalihan isunya salah satunya tahu. Si Roy Suryo tuh bilang apa? Apa sih kemarin? Keonengannya Roy Suryo tuh dia ngomongnya. Saya sampai ketawa. Sampai ketawa saya di tengah Bantatong tuh saya ngakak. Oh, perang tidak akan berhenti. Perang tidak akan berhenti selama Jokowi nggak nunjukin berita aslinya. Itu kan sebuah perkataan yang geblek sebenarnya kan. Tapi akhirnya orang kan fokusnya jadi itu kan. Asli nih jasa Pak Jokowi. Itu kalau nggak asli, nah geblek lah. Itu cuman berita-berita geblek yang dibuat lah. Untuk mengalihkan, gini loh. Sebetulnya ini sebenarnya ya. Supaya serangan ke Gibran sama ke Pak Prabowo itu berkurang, dialihinnya ke Pak Jokowi. Ya itu yang berita-berita oneng-onengan itu loh yang dinaik-naikin loh. Yang nggak usah lu lihat lah berita ijazah gitu. Emang kalau ijazahnya asli gimana? Tiba-tiba nggak jadi presiden, orang emang udah nggak jadi presiden? Apa sih sebenarnya gimana sih konsepnya tuh nggak ngerti deh. Itu kan hanya untuk biar ada berita Pak Jokowi yang diserang gitu. Lagian kenapa Pak Jokowi terus diserang? Pak Jokowi itu salah satu-satunya presiden yang sudah jadi mantan presiden, tapi masih sangat dihormati oleh negara lain. Kemarin kedubes Iran aja nyari Pak Jokowi, ya kan? Beliau masih sangat dihormati karena semua orang itu tahu, maksudnya orang-orang di petinggi-petinggi itu tahu bahwa beliau sangat layak dihormati. Strategis sekali jadi orang gitu loh. Pemikirannya sangat strategis. Tapi kan orang lihatnya kan, oh kurus, nganu. Lu kalau orang kurus kenapa? Kita juga pengen kurus, udah mau diet langsing susah, nggak bisa langsing. Sampai nggak makan malam, nggak makan pagi, makan siang doang. Kagak langsing. Pak Jokowi emang udah langsing dari sananya. Masalah lu kalau dia kurus. Heran, orang kurus aja dimasalahin, nggak ngerti aku. Nanti kalau katanya Pak Prabowo kan badannya berisi, gemoy, nggak kuat ini, nggak kuat itu, kurus dibilang kekurusan. Emang rewel netizen itu sampai berat badannya mau diurusin, bingung. Kalau sekarang logikanya emang rakyatnya kepinteran sih. Kalau negara lain itu takut dan menghormati Pak Jokowi sedemikian rupa, masa dia goblok sih? Masa dia bego sih? Itu aja lah. Masa iya nggak ada kerjaan, kedubesnya nyariin orang yang nggak pinter buat diajak ngomong, buat berdiskusi. Capek dia buang-buang waktunya dia. Apalagi sudah mantan presiden. Kalau waktu jadi presiden keruan terpaksa masih ada jabatannya. Iki mantan presiden loh, kan gitu. Cece ini Jokowers, apa namanya kalau Jokowi mania tuh apa? Kalau penggemarnya Jokowi itu disebutnya siapa? Apa sih Jokowi, apa penggemarnya Jokowi itu loh? Bukan Joko, nggak tahu siapa ya. Lupa deh. Kayak pendukung Jokowi itu apa namanya? Nggak tahu Mams Cece. Gempa susulan ada sih, tapi nggak akan terlalu parah. Mau bilang nggak tahu, tapi udah dikasih tahu jawabannya. Gempa susulannya ada, tapi nggak terlalu parah. Anggap aja tadi buminya lagi kaget. Iya, kebangun gitu kaget. Nanti ngeliat mukanya RK, aduh RK tuh bersahaja sekali. Si paling bersahaja. Kenapa? Karena kalau katanya banyak yang bilang Pak RK tuh ganteng. Gue nggak lihat sisi gantengnya di mana, gue nggak lihat. Oh projo. Heeh. Ada yang bilang Pak RK tuh ganteng. Gue nggak lihat sisi gantengnya sih. Banyak yang katanya seneng karena dia ganteng.
Mana itu perempuan-perempuan yang dulu tulis status, tolong sisakan satu yang kayak Pak RK gitu. Ambilin tuh udah dibuang juga sama Bu Cinta kan. Ambilin deh udah, sekarang udah disisain tuh sama Bu Cinta. Sisa-sisanya Pak RK. Ambilin lah udah ya kan. Nah ini contoh aja sih, saya sih tadi tidak berniat membahas ke politik dan lain sebagainya. Tapi kedepannya akan banyak berita-berita begitu. Ya, hati-hati. Makanya mengagumi orang tuh biasa-biasa aja. Ya piye nggak dilepeh sajane sih masih mau dimaafi waktu yang pertama, dimaafin yang pertama. Tahu-taunya ketahuan menggilanya terlalu banyak dan tidak bertobat lagi. Masih tetap menggila. Ya udah, mohon maaf lahir dan batin aja lah udah, daripada tekanan batin katanya ibunya. Anaknya yang perempuan tuh juga bilang kalau kayak gitu ya pisah aja. Karena apalagi sih yang dipertahankan kalau sudah kayak gini. Ini apa sih isinya sebenarnya? Ini serem deh, say. Kayak jimat-jimat apa gitu ya. Padahal isinya botol herbal ini. Aku kira apa sih? Herbalnya cuma sesedikit itu loh. Aduh, perihnya menusuk ke mata. PRK lagi puber kedua kali. Nggak, say. Dari dulu emang dia pubernya terus kayak gitu. Nah ini deh yang aku bingung juga ya. Laki-laki, Anda tuh kalau cari istri yang benar-benar sesuai selera Anda dong. Karena dia, seleranya dia untuk, mohon maaf ya, ini kan sama-sama dewasa, untuk urusan ranjang itu bukan Bu Cinta. Memang seleranya dia tuh yang model-model perempuan-perempuan yang dia selingkuh itulah. Kan ada kemiripan toh. Lah ya kenapa kamu nikahin yang kayak Bu Cinta gitu loh. Tapi seleramu yang lain, kan akhirnya kamu cari terus yang lain. Bingung kan? Kan cari gara-gara kamu dalam hidupmu. Ya kamu seleranya apa ya, nikahnya sama yang seleramu dong. Bingung juga kan? Habis yang seleraku nggak baik untuk dijadiin istri. Kalau udah kayak gitu ya udah. Antara otak lu yang lu benerin karena lu udah pilih istri yang ini, itu gimana? Kok mau semuanya diborong? Mau semuanya dapet? Bingung kan? Kalau emang bukan seleramu ya sojo dikawini. Toh kasihan dong perempuannya. Karena Bu Cinta tuh bener-bener orang yang lurus, nggak niko-niko yowis gitu. Yang nurut, yang kemayu, yang kalem yowis gitu. Kan kasihan. Bingung nggak sih? Bingung sih gue liatnya. Apa isi otaknya itu? Kalau emang bukan seleramu jangan kamu kawinin. Kenapa kamu harus kawinin? Bilangnya mau dapat istri yang baik. Manusia tuh gak akan bisa dapetin yang baik dan bertahan sama yang baik kalau kitanya gak baik. Mungkin kamu bisa dapet, tapi untuk bertahan sama orang yang baik tuh gak akan bisa. Karena kamu gak pantas buat dia, Tuhan pasti akan tunjukkan ketidakpantasan itu gitu loh. Tuhan tuh pasti akan tunjukin. Kan kasihan dong orang yang udah baik, yang udah waras ini. Elunya yang gak waras terus dia harus menanggung ketidakwarasan lu, kan kasihan. Ya. Kedepannya tuh akan banyak berita-berita hoax soal pemerintahan. Berita tentang perang juga akan lebih banyak menyudutkan ke satu negara. Akan menimbulkan banyak kebencian. Padahal ya semua negara podo ae sama terlibat. Yang jadi korban semuanya rakyat. Dan hati-hati karena lebih banyak orang stres, lebih banyak orang yang amarah.
tingkat kejahatan bisa jadi lebih meningkat. Bukan bisa jadi sih, pasti lebih meningkat. Karena begitu banyak orang yang stres, begitu banyak orang yang merasa susah cari uang, terlilit hutang banyak di musim-musim kayak gini ya. Jadi ya you know I know lah. Hati-hati. Kiranya kalau di jalan tuh ada orang-orang yang stres-stres gitu, mobilmu keserempet apa, kalau masih nggak parah-parah banget ya sudah lah, nggak usah berantem sama orang ya. Karena orang tuh sekarang makin gelap mata. Tuh dia. Nyakitin orang tuh biasa gitu kesannya ya. Jadi berhati-hatilah. Apalagi kok tiba-tiba pingkan mambu. Pingkan mambu sampai panas-panasan cari paus, itulah. Pingkan mambu tuh kasihan sih. Dulu nggak separah itu ya. Stres banget. Memang pikirannya duit aja. Segala cara dah. Segala sensasi dilakukan. Stres suka kepikiran. Kalau stres suka kepikiran dan harus diri sendiri yang kuat ya iyalah. Orang stresnya di otak kita. Terus mau gimana? Ya kan? Terus nih ya, satu lagi, kenapa kamu harus memilih pasangan atau teman-teman dari lingkungan yang benar? Karena kadang-kadang yang membuat orang itu tidak merasa bersalah bukan karena dia benar, bukan karena dia tidak bukan karena dia tahu dia tidak salah gitu loh, dia ngerasa dia benar, bukan. Tapi karena dukungan orang di sekitarnya membenarkan perbuatannya. Kalau secara mindset ya, misalnya nih, suaminya selingkuh. Tapi orang tuanya bilang apa? Wajar lah laki-laki selingkuh. Gak apa-apa, makanya kamu jadi istri yang gini. Karena diwajarkan perbuatan selingkuh itu kesalahannya jadi berkurang, gitu yang pertama. Kedua, teman-teman sekitarnya dia punya pergaulan kelompok gitu ya. Semua teman-temannya juga selingkuh, main perempuan semua. Gak ada juga yang bilang main perempuan tuh salah. Semuanya bilang apa? Ya namanya juga kita laki bro. Mana kita bisa sama satu perempuan bro. Lu gak selingkuh, lu cemen lu gak laki lu kalau lu gak selingkuh. Masa lu takut sama bini? Ya kan? Mindset ini terbentuk apa lagi? Iyalah semua cowok selingkuh, teman-temanku selingkuh. Makanya orang tuaku bilang wajar. Malah pas dia selingkuh dibilang lu laki, lu keren, lu gini, lu gitu. Segala sesuatu yang salah jadinya karena lingkungan sosial bilang tidak apa-apa, lingkungan sosial malah mendukung, di mata dia jadi gak salah. Ya aku selingkuh kan aku laki, aku selingkuh. Lu jadi istri memang gak boleh, tapi laki boleh karena gue laki ya, segala macam kayak gitu-gitulah ya. Perempuan juga sama, punya temen lingkungannya yang gak apa-apa lah. Kamu yang penting kan suamimu nggak tahu kalau kamu chatting-chattingan. Namanya juga kita cari hiburan, kita kan bosen dan gini dan gitu dan gini dan gitu. Excuse tuh banyak lah, terserah lu mau bikin excuse apa lah ya. Akhirnya dia membenarkan, iya ya, kita kan juga butuh temen ngobrol dan lain sebagainya. Mulai chatting-chatting sama orang apa. Itu tuh salah satunya. Lingkungan, kembali lagi, lingkungan mempengaruhi pola pikir. Benar dan salah itu kadang-kadang kita tuh rancu jadinya ya. Contohnya ada orang bilang, kalau nyari pasangan gak usah matre-matre, gak usah lihat duitnya, terima aja apa adanya. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Lingkungan dia membentuk dia seperti itu. Mungkin dia berasal dari lingkungan yang sederhana, yang semuanya pekerja keras, yang semuanya ketika menikah tuh mulai dari nol sama pasangannya. Jadi dia juga menilai nggak perlu duit, nggak perlu pasangan kaya gitu ya. Mungkin seperti itu. Ada juga orang yang sudah capek sekali dia susah, sudah capek sekali dia tersiksa. Jadi pikirannya dia sekarang giliran aku mau cari yang kaya gitu. Tapi kalau orang-orang dari latar belakang yang memang dia juga mampu,
teman-temannya juga setara sama dia, mampu, mereka pasti nggak berpikir untuk cari yang dari nol. Mereka berpikir untuk cari yang sama dengan mereka, dengan latar belakang yang sama. Yang mana yang salah pola pikirnya? Kalau dalam hal seperti ini tidak ada yang salah ya. Tapi kalau tentang masalah baik dan buruk kayak perselingkuhan tadi ya jelas banyak salahnya. Itu aja sudah terlihat kan, membentuk pola pikirnya seperti apa. Kalau saya, karena teman-teman saya, lingkungan saya, saudara-saudara saya itu tidak ada yang memulai pernikahan dari nol. Makanya dari pacaran saya juga nggak memilih yang nol gitu loh. Karena terbentuk dari lingkungan. Yang kita lihat jadi contohnya seperti apa, yang kita lihat jadi panutannya seperti apa. Tapi ada orang-orang yang mungkin dari orang tuanya juga nggak terlalu memesankan berpesan yang gimana-gimana, lingkungannya juga sama, semuanya dari nol, ya dia mau kayak gitu, beda lagi kan ya. Terus jadi lupa mau ngomong apa karena kepalanya sakit. Sebentar. Ya intinya tuh semua itu tuh tergantung bagaimana kita dibentuk pola pikir kita. Pikiran kita itu seperti pedang bermata dua, itu benar. Jangan sampai Anda pakai pikiran Anda untuk hal-hal yang salah. Makanya isi pikiran dengan firman Tuhan itu kembali lagi. Firman Tuhan itu penuh dengan kebenaran. Firman Tuhan itu membuat Anda tahu yang salah dan tidak. Jadi ketika orang lain bilang ini salah, ini benar, kamu tahu yang benar-benar salah mana, yang benar-benar benar tuh mana gitu. Ya udah deh, kepala saya sudah sakit sekali karena saya ingin beristirahat, mau bobo. Terima kasih untuk kebersamaannya. Aku nih kena restriction apa lagi sih? Terserah lu aja lah TikTok, emang lu tuh gila. Gua nggak ngapa-ngapain lu restrik, gua nggak jualan juga lu restriction. Ya TikTok ya. Kata orang disuruh bilang I love you TikTok, enggak, stres lu TikTok. Udah nggak mau I love you sama TikTok stres. Ya ampun mam, CNC, gue bilang gue pusing, lu minta doa, nggak bisa, pusing ini. Suruh berbagi energi lagi, doain kalian, mohon maaf aja ya. Abis ini saya drop lemes kalau kayak gitu caranya. Mohon maaf ya mam ya, Anda berdoa dulu sendiri ya mam ya. Ini kepala saya sakit banget mam. Bukan apa-apa, ini cungin tau. Jangan dikira kesetanan, ini cungin. Udah pilek, kepalanya berat, kena AC, cungin. Anda berdoa dulu masing-masing ya. Atau Anda denger doa lukat suci di YouTube sama di itu apa namanya? Oh iya, minum tolak air aku belum. Betul Eri. Anda nonton doa lukat suci tuh di YouTube sama di Spotify tuh, buat gantiin saya berdoa buat Anda. Doain aku biar cepet sembuh ya. Aku mau cuci muka pakai skincare, balur-balur diriku semuanya. Tadi si Kristanti kerokin aku tau gak di mobil. Pas dalam toko ngerumpi gak dikerok. Siapa yang nyetir kalau Cece dikerokin ya nggak usah disetir. Orang duduk di bangku belakang dua-dua dikerokin. Ya mobilnya diem lari. Emang mobilnya harus disetir. Besok pagi soalnya aku udah terlanjur dari janji badminton. Ya aku mau pules loh. Si paling atlet sakit-sakit juga olahraga. Ya gitulah ya. Jadi ingatlah itu ya, pikirannya dibenerin, jangan diisi dengan yang buruk-buruk ya. Semuanya lah dalam diri kita nih seperti pedang bermata dua. Jangan sampai kita tuh salah memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita, pikiran dan lain sebagainya. Semua itu kan tuntunannya ada di firman Tuhan ya. Cobalah Anda mulai belajar mengisi diri Anda dengan yang baik. Mulai belajar juga mengeluarkan dari diri Anda apa yang baik. Pikiran itu juga harus, nomor satu itu pikirannya. Supaya hati Anda jadi ikut lurus.
Makanya kenapa dikatakan pengenalan akan firman Tuhan menumbuhkan iman. Anda mengenal firman Tuhan dengan apa? Ya, Anda mengenal firman Tuhan dari mendengar dulu, terus mendengar yang mencerna apa? Otak Anda kan? Anda dapat hikmat di mana? Dapat pengertiannya di mana? Di otak Anda. Setelah Anda ngerti di otak Anda, dapat hikmatnya di otak Anda, hati Anda jadi yakin, hati Anda jadi percaya. Segitu kuatnya korelasi pikiran dengan hati. Makanya kalau pikirannya nggak lurus, hatinya nggak mungkin lurus. Kalau Anda khawatir, terus jangan bilang Anda beriman. Kalau Anda takut, terus jangan bilang Anda beriman. Kalau pikirannya pikiran kotor, pikiran buruk tentang orang lain, terus jangan bilang Anda benar. Ya, gitu aja sih. Ya Guston aja yang berdoa untuk kita semua. Guston ya, Cici udah lemes, Cici udah mau tidur, Cici udah mau goodbye my love nih, mau cuci muka, mau pakai skincare. Biar sakit kita tetap harus pakai skincare. Kenapa? Udah sakit terus jelek kan nggak boleh. Jadi kalau kita sakit kita tetap harus pakai skincare. Biar sakit tapi tetap cantik gitu. Konsep itu seperti itu. Soalnya ada yang males, ada yang sakit tuh males jadi ngapa-ngapain. Nggak mau sisiran, nggak mau pakai skincare, nggak mau gini, nggak mau gitu, nggak bisa. Selama masih bisa bergerak untuk oles skincare-nya, dioles skincare-nya. Jadi konsepnya itu kamu sakit, kamu mukanya kucel, pucet, tapi tetap kamu cantik. Gimana tuh ngomongnya? Ya. Tadi aja aku masuk angin mau ketemu Kristanti aja aku dandan. Konsepnya itu adalah kamu boleh sakit tapi kamu nggak boleh jelek. Gitu. Ya. Kamu boleh sakit, tapi kamu tidak boleh jelek. Kamu sakit harus dengan kondisi paripurna. Kamu sakit harus dengan kondisi cantik, gitu. Cuman kalau melahirkan kayaknya nggak sempat ya, apalagi melahirkan normal. Aku dulu ngeliat fotoku lahiran tuh kayak nggak banget deh. Boleh jelek bikas yang penting cantik. Nah, itu dia. Kalau kamu cantik, orang tuh lebih memaklumi memang. Ya. Contohnya Miu Miu, ada sifat yang jelek, semua tak maafin. Nggak apa-apa dia cantik, nggak apa-apa dia cantik, gitu. Coba kalau dia jelek terus sifatnya jelek, udah jelek, sifatnya jelek, gitu kan kita bilang ya. Tapi kalau dia cantik, sifatnya jelek dikit, nggak apa-apa. Maklum lah orang dia cantik, dia sombong, nggak apa-apa karena dia cantik. Ya kan? Oh dia manja, nggak apa-apa, dia cantik, dia kaya, dia manja, nggak apa-apa. Gitu. Jadinya kan ngomongnya gitu. Coba kamu bayangin, udah jelek, kismin, manja, orang enek ngelihatnya gitu loh, Ri. Konsepnya tuh gitu. Tapi kalau udah cantik, kaya raya, dia manja, dia egois, orang tuh jadi kayak oh maklum gitu. Emang sifatnya begitu, namanya juga anak dimanja dari kecil, ngomongnya begitu. Yang penting bukan anak gua, anaknya dia kan. Kalau anak gua sih gua kebas juga, karena nggak sanggup ngurusinnya. Ya, karena cantik kita maklumi, kayak ganteng gitu. Kalau ganteng dia gaya, oh maklum dia ganteng, jadi dia tuh agak songong gitu. Maklum dia tuh ganteng, jadi dia tuh jual mahal gitu. Pokoknya semua tuh kalau di mata kita mendingan, semua kita jadi maklum, ya. Itu konsepnya. Makanya kalau sakit pun tetap gosok skincare-nya Eri ya, supaya Eri dimaklumi terus-menerus. Oke lah, good night, Tuhan memberkati. Semoga apapun yang saya sampaikan menjadi berkat bagi Anda. Anda bisa lebih berusaha kontrol pikiran Anda, ya. Jadwal konsultasi itu sudah dibuka. Anda bisa minta jadwal ke admin konsultasi untuk bulan April ya. Anak Ece Meli ini baik sekali loh. Tadi kan kita ngobrol di toko tuh, dia langsung WhatsApp saya. Makasih tadi udah banyak ngasih masukan dan helpful banget. Tadi saya juga udah doa buat lepasin pengampunan dan mencabut akar pahit. Saya minta tolong bantu doanya. Ini anak baik sekali loh. Meli ini beruntung nih punya anak-anak seperti ini. Ya. Anak-anak yang di dalam Tuhan. Melinya beruntung, nggak tahu anaknya beruntung nggak. Ya, Oke, Tuhan berkati. Good night, God bless you. Thanks God, Cece dan Kuku. Kukumu tuh lagi sibuk sama printer 3D-nya dia, Guston. Dari tadi aku pulang tuh dia masih menguprek-nguprek printer 3D-nya dia. Sibuk banget Kukumu tuh, Guston. Lucu ya. Ini dah serunya punya tiga anak cowok di rumah tuh. Bapaknya nguprek-nguprek printer 3D, anaknya dua-dua sebelah bapaknya. Kayak ngerti-ngertian aja lagi dua anak tuh ya.
Ini apa papi? Ini gimana papi? Ini apa papi? Ribet banget dah. Ya saya yang nggak ngerti apa-apa adalah saya tinggalkan saja mereka. Saya bilang mami mau live aja deh. Dan sekarang saya mau istirahat. Oke, good night. Tuhan memberkati.